Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, hari ini hari pertama materi yang akan kami bagikan di YouTube. Yang pertama adalah alasan orang yang tidak belajar Al-Quran. Biasanya ketika orang diajak untuk belajar Al-Quran, maka jawaban yang muncul pertama adalah kalimat sibuk. Sibuk dengan aktivitas atau pekerjaan. Nah, ini biasanya dialami oleh para ikhwan. Ketika diajak, ayo ngaji, maka jawabannya adalah sibuk. Sibuk dan sibuk merupakan alasan pertama orang yang tidak belajar Al-Quran. Sesibuk apakah kita di dunia? Apakah kesibukan dunia ini sudah melalaikan kita dari belajar Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh-jauh hari mengabarkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi manusia lebih banyak memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Yang kedua, alasan orang yang tidak belajar Al-Quran adalah merasa sudah tua, merasa lidahnya sudah keluh, merasa sudah kesulitan untuk mengucapkan huruf. Padahal semakin tua usia kita, maka semakin dekat perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Maka dari itu, justru usia bukanlah menjadi batasan seseorang untuk berhenti belajar Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai liang lahat. Dan Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran, berbekal-bekallah. Sungguhnya perbekalan yang paling baik adalah takwa. Dan membaca Quran merupakan perintahnya yang mutlak, yang tidak bisa kita tawar kembali. Kemudian alasan orang yang tidak belajar Al-Quran, yang ketiga, mau belajar tapi tidak ada gurunya. Ini merupakan problem bersama. Begitu banyak umahat-umahat yang mengundang kami untuk mengajar di komplek-komplek, di rumah-rumahnya. Ketika kami tanya, apakah tidak ada masjid di sini? Semua menjawab ada masjid. Kemudian yang kami tanyakan kembali, apakah tidak ada pengajar Al-Quran di sana? Semua serempak menjawab tidak ada. Begitu mirisnya. Semua masjid banyak, besar, namun tidak ada yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin ada, namun jumlahnya sedikit. Yang keempat, alasan orang yang tidak belajar Al-Quran adalah ada metode, ada guru, namun berbayar dan mahal. Sahabat Quran, begitu banyak metode Al-Quran, namun seperti dijadikan ajang bisnis. Begitu banyak kemudahan, namun tidak sedikit yang menawarkannya dengan harga. Maka dari itu, Yayasan Indonesia Learning Quran hadir untuk menjawab tantangan itu. Kami hadir untuk memberikan solusi kepada sahabat-sahabat yang ingin belajar Al-Quran, insya Allah dengan gratis, sehingga tidak ada alasan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang kelima, merasa sudah bisa. Ini merupakan penyakit hati yang harus dilawan. Kenapa? Karena ketika kita merasa sudah bisa, maka tertutuplah semua pintu-pintu ilmu yang akan masuk. Hatinya dikunci untuk mendapatkan nasihat yang baik. Dia merasa sudah bisa, dia sudah merasa cukup dengan amalnya, dengan bacaannya yang terbata-bata, dia merasa sudah cukup. Padahal Allah hanya akan menerima amalan yang sempurna. Terakhir, alasan orang yang tidak belajar Al-Quran, malu untuk belajar. Al-haya'u minal iman. Itu memang benar adanya, namun dalam tatanan maksiat. Namun dalam tatanan belajar, malu ini tidak dikenal. Harusnya semua pembelajar memutuskan urat malunya untuk belajar Al-Quran, agar mampu mempraktekkan semua materi dengan sempurna. Maka kami berdoa semoga kita tidak termasuk orang yang sibuk dengan aktivitas atau pekerjaan sehingga melalaikan Al-Quran, merasa sudah tua
dan tidak belajar Al-Quran. Mau belajar tapi tidak ada gurunya. Ada metode, ada guru tapi berbayar dan mahal sehingga tidak belajar Al-Quran. Merasa sudah bisa sehingga tidak belajar Al-Quran. Dan malu untuk belajar sehingga tidak belajar Al-Quran. Dan kami berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Baik, jangan lupa sahabat untuk like dan subscribe, serta share and comment semua materi yang ada di YouTube kami, Yayasan Indonesia Al-Quran, agar kami bisa berkarya lebih baik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.